Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seluruh jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu amalan ibni Adam yudha'ahu al-hasanatu bi asri amsalha illa sab'i mi'ati di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Ila akhir hadis. Rawahu Bukhari wal Muslim, mutawatir. Dalam hadis ini ada dua penjelasan terkait dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia. Yang pertama, amalan secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan 10 sampai 100 kali lipat atau sampai 700 kali lipat bahkan. Amalan yang kedua yaitu puasa. Ini adalah amalan khusus dalam hadis ini yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, hadis ini dikutip dalam mensyarah suatu ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat 261. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba tes hafalan Ananda Ibra Afif Zakaria menjadi imam, ya, karena dalam kitab Fikih Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili, salah satu kriteria untuk menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Nah, ini kita tes coba. Ya, coba Ibra Afif bacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina. Silakan, pakai mic dong. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Masya Allah. Lulus ya tes ujian yang pertama. Ya. Nah, masih ada lagi tes ujian yang berikutnya. Sabar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah. Ada 3 kategori infak dalam ayat ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut. Pertama, infak fi taatillah, untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, infak benar-benar fi sabilillah, ini untuk perang di jalan Allah, untuk i'dad, untuk ribat, untuk persiapan alat-alat perang seperti silah atau pedang. Dan yang ketiga, infak fi sabilillah fi jihad atau fil hajj, dalam rangka dia berjihad atau dalam rangka dia berhaji. Sehingga dalam ayat ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ya. Nah, ini pertama terkait dengan terminologi infak, bahwa semua yang dibelanjakan, baik itu infak ke masjid, baik itu infak untuk ketaatan pada Allah, baik itu infak untuk berjuang di jalan Allah, li'illahi kalimatillah. Ini terminologi dari infak. Kadang selain infak kita juga mengenal makna sedekah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan makna sedekah? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali term-term terkait dengan sedekah. Salah satunya dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, ini kita tes lagi nih, ya. Imamnya hafal nih. Surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim. Nah, ya. Kurang lulus sudah ini, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 103 ada yang hafal nggak?
Santri yang lain. Khudh min amwalihim. Siapa? Ayo Dewa, ayo coba. Masya Allah, maju ke depan. Nah, ini buat jajan di kantin, ya, buat persiapan takjil, goban. Nah, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 103 tersebut, Allah memerintahkan khud min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka sodakotan. Sodakoh yang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan dan juga membersihkan. Nah, sehingga makna sodakoh di sini lagi-lagi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, sodakoh tersebut dimaknai dengan orang-orang Arab yang tidak mau bayar zakat sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alias pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun ke-11 Hijriah ada yang namanya perang Riddah. Apa itu perang Riddah? Perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini sedekah di sini maknanya adalah zakat, ya. Dan di sini alhamdulillah saya sudah menuliskan suatu buku yang menceritakan tentang makna sedekah, itu salah satunya zakat, yang diambil dari kisah siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang berperang kepada orang-orang murtad lantaran tidak mau membayar zakat sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga sedekah di sini bisa diartikan dengan zakat. Lalu sedekah yang lain selain makna zakat ada juga dalam suatu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka wajhi ila akhika sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah." Senyum kepada saudara kalian sedekah, mengajak kebaikan sedekah, mencegah kepada kemungkaran sedekah. Sehingga sedekah maknanya lebih luas daripada infak. Kalau infak berkaitan dengan harta saja, tapi kalau sedekah tidak melulu dengan harta, bisa juga dengan yang lainnya seperti senyum, mengajak ke masjid, mencegah untuk berbuat nakal, itu termasuk dari sedekah. Ya. Nah, maka dari itu di khutbah yang singkat ini mari kita sama-sama mencerminkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa beliau adalah ajwadun nas, seorang yang paling dermawan. Ya. Terlebih lagi ajwadu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada saat bulan suci Ramadan, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, Rasul sedang bertilawah, bertadarus Al-Qur'an. Dan di situ diceritakan dalam hadis tersebut mutawatir Bukhari Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Ramadan ini sedekahnya, ajwadnya, dermawannya seperti angin yang berhembus. Ya. Nah, karena di sini mohon maaf ya, karena saya bukan Pak Haji Ridwan yang bisa memberikan banyak segala macam harta, maka di sini izinkan saya mensodakohkan buku saya kepada imam. Ya, Ananda Ibra Afif Zakaria yang sudah lulus tadi 1 ayat. Ya, nah, silakan berdiri. Ya. Nah, ya, ini sebagai oleh-oleh kenang-kenangan. Ya. Nah. Baik, ya, mudah-mudahan ya tarawih kita pada hari ini di malam yang ke-9 ya menjadi suatu inspirasi bagi kita untuk berbuat amal kebaikan. Infak di jalan Allah dengan harta, sedekah di jalan Allah dengan segala macam bentuk kebaikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.